Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian. Saya mahasiswa Universitas Islam Indonesia dari KKN Unit 189. Saya Sonia Gondesiva, mahasiswa KKN Unit 189 dari Universitas Islam Indonesia. Saya adalah bagian dari bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Riza Purna Ramadan dari Universitas Islam Indonesia, KKN Unit 189 bidang pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika dasar mengenai mean, median, modus. Nah, adik-adik udah belajar belum? Kalau belum, mari kita simak video kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dasar tentang mean ya, atau yang biasa disebut rata-rata. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa itu mean, atau pengertian dari mean itu apa, kemudian rumusnya bagaimana, kemudian yang terakhir adalah contoh soal agar teman-teman lebih paham, lebih mengerti dari materi mean ini. Nah, untuk materi mean ini saya akan bahas materi mean yang untuk data tunggal saja, bukan data berkelompok. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya untuk mean data berkelompok. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dari mean. Nah, mean yaitu adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan dari masing-masing data yang ada. Kemudian dibagi. Nah, dibagi dengan apa? Dibagi dengan banyaknya data yang ada. Oke. Itulah pengertian dari mean. Sekarang kita berangkat ke rumus. Nah, rumusnya bagaimana? Rumus dari mean yaitu X bar ya. X bar itu artinya mean. Artinya X bar adalah mean. Kemudian sama dengan sigma atau jumlah data, jumlah banyaknya data ke XI. Kemudian dibagi ya, dibagi N. N itu apa? Ini itu banyaknya data yang ada. Atau bisa teman-teman cari ya, kalau mungkin kesusahan apa sih sigma itu, atau belum kenal sigma itu apa, bisa mencari dengan rumus ini yang lebih mudah dipahami, yaitu X bar mean sama dengan ya, mean sama dengan X1 plus X2 plus sampai X ke N ya. Kemudian dibagi oleh banyaknya data. Oke, seperti itu. Jadi cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Nah, kita punya contoh soal seperti ini. Dipunyai data berat badan 4 orang anak. Seperti di atas, ini ya. Kemudian pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, berapakah mean dari berat badan ke-4 orang anak tersebut? Nah, 4 orang anak tersebut adalah ini ya, Wawan, Faiz, Irfan, Nadib dengan masing-masing berat badan yaitu 50, 70, 80, 60 kilo. Nah, kemudian kita hitung nih rata-ratanya. Pakai rumus yang tadi ya, yang mudah dipahami tadi, yang nggak ada sigmanya, biar mudah dipahami. Kemudian kita tinggal masukkan nih X1 adalah data ke-1, yaitu Wawan. Data ke-1 adalah 50 kilo. Dan yang kedua adalah Faiz 70 kilo, dan seterusnya sampai Adit 60. Kemudian setelah dapat semua datanya itu, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Banyak data ada berapa? Banyak data ada 4, yaitu 4 orang anak ya. Kemudian didapatkan hasil seperti berikut, 260 dibagi 4, kemudian hasilnya 65. Nah, berarti hasilnya 65 ya mean-nya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya berat badan ke-4 orang anak tersebut rata-ratanya adalah 65 kg. Pada bab ini saya akan menjelaskan materi tentang median, rumus, contoh soal, dan pembahasannya. Mungkin dari teman-teman sendiri pernah dengar, apa sih itu median? Jadi median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Sebelum kita mencari nilai median dari suatu data, hal yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari nilai terkecil hingga terbesar. Nah, rumus median itu sendiri adalah N plus 1 bagi 2. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari nilai median. Tentukan median dari data berikut. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Nah, sudah kita urutkan 1, 2, 3, 4, 8, 9. Di sini kita punya 9 data. Masukkan ke dalam rumus ini. 9 plus 1 bagi 2, dan hasilnya adalah
5. Jadi data kelima adalah nilai dari median berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 25. Nah, jika tadi kita membahas contoh soal dengan jumlah data yang ganjil, di sini kita sudah ada contoh soal dengan jumlah data yang genap. Hal yang pertama kita lakukan yaitu sama dengan tadi, yaitu mengurutkan angka terkecil hingga terbesar. Di sini kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nilai median dari 10 data ini adalah rata-rata dari nilai tengah data tersebut, yaitu ada 33 dan 35. 33 plus 35 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 34. Jadi hasil dari median data tersebut adalah 34. Nah, sekian penjelasan median dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih. Pada bab ini kita akan belajar tentang apa itu modus, rumus cara menghitung modus, dan contoh soal yang akan kakak berikan kepada kalian. Apa sih itu modus? Modus merupakan suatu nilai satuan yang memiliki angka kemunculan paling sering atau frekuensi yang paling tinggi dalam sebuah tabel data. Dalam sebuah modus terdapat dua jenis modus, yakni modus data tunggal dan modus data kelompok. Namun pada video kali ini kakak hanya akan menjelaskan mengenai modus data tunggal. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana rumus mencari modus data tunggal dalam data? Caranya sangat mudah sekali adik-adik. Untuk mencari nilai dari modus pada data tunggal bisa dibilang cukup mudah, yakni kita hanya perlu mengurutkan data dari bilangan terkecil sampai ke bilangan terbesar. Atau bisa pula sebaliknya. Kemudian kita cek data atau angka berapa yang sering muncul pada tabel tersebut. Oke, masuk ke pembahasan contoh soal. Sekarang adik-adik agar tambah paham, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Misalkan kita memiliki data seperti ini. 2, 3, 4, 8, 10, 5, 4, 8, 4, 6, 4, 8, 4, 7, 9. Langkah pertama untuk mencari modus data tunggalnya adalah kita urutkan terlebih dahulu nilainya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi seperti ini. Dengan mengurutkannya seperti pada data di atas, maka akan memudahkan kita untuk menemukan modus data tersebut. Dalam kasus di atas, modus datanya adalah angka 4, karena dia muncul sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana jika ada dua modus dalam data? Di dalam data tunggal, ada kemungkinan dapat terjadi modus yang sama. Maksudnya, nilai modus tidak mesti hanya memiliki satu saja, namun bisa lebih dari 2 atau bisa 3, dan seterusnya. Contoh soal, apabila angka berikut ini, maka dapat kita perhatikan bahwa terdapat dua buah modus yang sama, yakni angka 4 dan 8, karena memiliki frekuensi muncul sebanyak 3 kali. Dan ini disebut dengan bimodus. Dan apabila lebih dari 2 maka disebut multimodus. Oke adik-adik, gimana? Cukup paham bukan? Cukup mudah bukan? Sekian materi dari kakak. Terima kasih. Semangat belajar.